Jadi ada alam arwah, alam perut, alam dunia sekarang, alam kubur, nanti alam terakhir hari kiamat. Jadi kita sudah di pertengahan. Ya, masih arwah, kita belum ada jasadnya, sudah disumpah. Ya. Sanggupkah kalian bertuhan kepadaku? Alastu birabbikum? Mau nggak mengaku aku sebagai Tuhan dengan segala konsekuensinya? Apa sih segala konsekuensinya? Ya taat dulu. Ini RT saya, diakui de facto ini Pak RT saya. Ya saya harus tunduk dengan aturan yang berlaku di situ. Sama ketika saya mengatakan engkau Tuhanku, maka konsekuensinya hukum Allah, aturan Allah harus ditaati. Nah, ketika kita ditanya, mau nggak kalian bertuhan kepadaku, menyembah aku, taat kepadaku? Semua kita menjawab, bala, syahidna, iya Tuhan, sanggup. Jadi ikrar kita ini. Makanya kata Rasulullah, yang namanya bayi, biar dia keluar dari perut seorang wanita tidak beriman sekalipun, tidak beriman kepada Allah, menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah batu. Bayi yang lahir dari perut mereka itu fitrah, artinya bertauhid. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjaga fitrah? Salah satunya adalah kita senantiasa berhimpun, berkumpul dengan orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Penting banget. Karena apa? Yang pertama akan mempengaruhi kita. Apakah fitrah itu terpelihara terus? Apakah fitrah itu akan berubah? Nabi mengatakan, fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang akan membentuk dia jadi Yahudi, ayunassiranihi, atau kedua orang tuanya lah yang akan membentuk dia menjadi Nasrani atau menjadi yang lain. Jadi lingkungan pertama yang akan mempengaruhi tauhid kita itu orang tua kita. Bersyukur ya kita terlahir dari kedua bapak ibu kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga fitrah kita sampai hari ini terjaga. Tapi ada kalanya terlahir di tengah keluarga yang muslim, tapi setelah dewasa lingkungan mempengaruhi. Bisa di pasar, bisa di sekolahan, bisa di lingkungan masyarakatnya. Makanya ya nggak kaget kok ada orang pindah agama, murtad. Nah, itu lingkungan mempengaruhi. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ngumpul kayak begini itu menjadi sesuatu yang sangat penting. 3 kali saya ulang ya. Ngumpul dengan orang-orang yang baik yang ada di sekeliling kita itu menjadi sangat penting. Apa kata Allah di surah 91 ayat 6, 7, 8, 9? Tadi saya bacakan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Setiap diri kita setelah disempurnakan oleh Allah, ruh dengan jasadnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada setiap diri, memberikan kecenderungan kepada setiap diri kita, fujuraha, untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, wa taqwaha, dan diberi kecenderungan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kita nggak bisa sombong, ya kan? Saya mah nggak perlu teman lah, saya bisa kok menjaga diri kita. Sulit. Jadi menghadapi cobaan, menghadapi ujian pada saat sendiri itu yang luar biasa berat. Manusia kita sebaik apapun, sesoleh apapun, setakwa apapun,
tetap aja punya potensi untuk melakukan keburukan. Saya sering mengungkapkan dengan bahasa yang lain, sesoleh, setakwa, sehebat apapun kita nggak akan pernah berubah jadi malaikat. Bener terus. Makanya kadang-kadang kita suka kaget, shock bahkan, nggak nyangka ya dia. Nah, karena apa, selama ini dia lihat baik banget, tutur katanya baik banget, sikapnya baik banget, kok tiba-tiba melakukan yang nggak nyangka ya. Ya ini ayatnya. Jadi kita manusia sebaik apapun tetap nggak akan berubah jadi malaikat. Artinya apa? Ada titik lemah. Kapan titik lemah itu akan begitu kuat mendorong kita? Saat kita sendiri, ya, berat sekali menghadapi ujian saat kita sendiri. Dan sebaliknya, orang seburuk apapun, makanya kita nggak boleh ngenyek banget gitu, menghina banget kepada orang yang masih jauh di luar sana. Kok matinya husnul khotimah loh, nggak nyangka ya, preman, penjahat apa, kok matinya baik. Dibilang manusia seburuk apapun tidak akan pernah berubah jadi setan. Mananya apa? Buruk terus, dia tetap punya potensi baik. Ya, makanya akhir hayat mah nggak ada yang tahu kecuali Allah. Orang ahli ibadah matinya pas lagi mabok. Pemabok matinya taubat, bisa aja terjadi. Nah, bagaimana menjaga diri kita? Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh benar-benar beruntung orang yang selalu menjaga, mensucikan jiwanya. Jadi kita ngumpul kayak begini jamaah, sesering mungkin, seintens mungkin itu supaya kita bisa menjaga kesucian diri kita, fitrah tadi, tauhid. Ya, jadi mari kita sama-sama untuk bisa menjaga majelis ini. Bahkan Al-Quran menyebutkan kalau bisa ngumpul kayak begini, kata Allah kepada Nabi Muhammad, itu sehari 2 kali. Ini ngumpul, ya, ngumpul membahas satu ayat, ngumpul membahas satu hadis, ngumpul baca tafsir, ngumpul baca sirah, ngumpul untuk menjelaskan kisah-kisah yang terdahulu. Allah mengatakan, usahakan Muhammad ngumpul dengan orang-orang baik sehari 2 kali. Ya, ada nggak di antara kita yang ngaji kayak gini sehari 2 kali? Berarti kalau sehari 2 kali, seminggu 14 kali, sebulan 60 kalian lah. Ini surah Al-Kahfi surah 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabar-sabarkan dirimu Muhammad, kuat-kuatkan dirimu Muhammad untuk berkumpul bersama orang-orang yang berdakwah di jalan Tuhannya, berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Bil ghadati, di waktu pagi nih, wal asyiyya, dan di waktu sore. Wa itu dan itu lil jam'i, menggabungkan. Jadi Allah nggak ngasih pilihan, ngajilah Muhammad pagi atau sore, enggak begitu. Ngajilah Muhammad kamu pagi dan sore. Ya, jam segini ngumpul kayak begini, entar sore kita baca hadis, besok pagi kita ngumpul baca sirah, besok Nabi kita belajar akidah, besoknya itu akidah. Seminggu 14 kali.
Kebayang nggak kalau kita bisa ngumpul pagi sore, Masya Allah, hafalannya pasti banyak, wawasannya pasti banyak, dan insya Allah aman, ya. Aman dari apa? Pada saat kita punya nafsu yang punya hasil, saya yakin akan sulit untuk mewujudkannya. Kita ingin melakukan keburukan di tengah orang-orang yang baik semua. Gimana? Susah. Sulit. Ya. Bahkan gak bisa lah melakukan perbuatan buruk di depan halayak luas itu, saya yakin sulit, bahkan gak bisa. Tapi pada saat sepi, pada saat sendirian, nah di situ tuh. Makanya Rasulullah saja kurang apa? Ya, diperintahkan oleh Allah bahkan dengan tegas, kuat-kuatkan. Artinya kata kuat-kuatkan itu berat. Ngumpul dengan orang yang beribadah kepada Tuhannya, yang selalu berdakwah di jalan Tuhannya, bil ghadati wal ashiyyi, pagi sore, yang hanya mengharapkan keridhaan Allah. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, sehebat apapun, sesoleh apapun, setakwa apapun, kita enggak akan berubah jadi malaikat. Bener terus enggak. Ya, ada keplesetnya, ada tergelincirnya. Makanya untuk mengeliminir tidak terjadi hal-hal yang buruk pada kita, mari senantiasa kita saling menjaga. Jadi kita punya komunitas seperti ini. Seburuk apapun tidak akan pernah berubah jadi setan, jahat terus, jelek terus. Ya, artinya orang seburuk apapun dia punya potensi kok untuk melakukan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk apa kita menempa diri kita berkumpul dengan orang-orang baik yang ada di sekeliling kita, agar kita bisa istiqomah. Masya Allah, istiqomah ini kayak sabar, gampang diucapkan, susah dipraktekin. Ya, gampang banget sabar ya, istiqomah ya kan gampang. Seseorang belum bisa diketahui dia sabar apa enggak kalau belum mendapat musibah. Ya, orang enggak pernah dapat musibah sabar ya gampang lah, senang terus sabar gampang. Yang sulit sabar itu ketika dapat musibah. Ya, dapat kesulitan baru tuh ketahuan dia sabar apa enggak. Jadi enggak akan kelihatan kesabaran setiap diri kita selagi kita belum mendapatkan cobaan, ujian atau musibah. Kalau sudah mendapat cobaan, dapat musibah, dapat ujian, nah baru kelihatan. Ya. Istiqomah pun kayak begitu. Apa itu istiqomah? Al-luzum fi ta'atillah, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, baik dari ibadah-ibadah yang wajib maupun dari ibadah-ibadah yang sunnah. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-istiqomah itu menjelaskan al-luzum. Al-luzum itu senantiasa fi ta'atillah, dalam ketaatan. Ya, bagaimana kita menjalankan yang wajib, yang sunnah dengan konsisten. Dijalankan, konsistennya yang susah. Kalau nggak sholat berjamaah di masjid, ya, kalau sekali lagi, kalau kita nggak sholat berjamaah di masjid, kita tuh kebanyakan, maksudnya mayoritas, belum tentu qobliyah, ba'diyah dikerjakan.
Ya silakan kalau mau disurvei orang-orang saudara-saudara kita yang sholat 5 waktunya di rumah mulu, tanyakan qobliyahnya dikerjakan enggak, ba'diyahnya dikerjakan enggak. Seringkali jawaban kita yang penting 5 waktu enggak ketinggalan. Tapi pada saat kita pergi ke masjid, apalagi ada durasi waktu, qomat 7 menit setelah adzan, semua orang berdiri tahiyatul masjid, semua orang melakukan qobliyah, maka semangat orang-orang baik itu membangkitkan kita untuk melakukan hal yang sama. Di rumah sholat sendirian, apalagi mendefinisikan sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa. Yang paling ingat kalimat akhir nggak dosa ini. Makanya definisi sunnah itu harus direvisi, bukan diamandemen, direvisi, diperbaiki dengan kalimat, dengan ungkapan yang lebih menggugah. Sunnah adalah amalan yang apabila dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi sekali. Benar nggak Pak Haji? Siapa sih yang nggak pengen dapat pahala? Nggak ada, semua kita terdorong tuh dapat pahala. Kalau ditinggalkan rugi. Siapa yang mau rugi? Nggak ada. Oh iya, kalau gitu qobliyah saya kerjakan, biar saya nggak rugi. Ya. Tapi bahasa yang udah terlanjur melekat, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa. Kok nggak pernah sholat ke masjid? Nggak apa-apa, yang penting sholat 5 waktu. Sholat ke masjid mah sunnah. Kok nggak pernah qiyamul lail? Yang penting 5 waktu terjaga, itu kan sunnah tuh. Karena apa? Ingat kalimat akhir, nggak dosa kok tuh. Betul tidak jemaah? Jadi istiqomah itu sulit sekali. Abdullah ibnu Umar disebut namanya di satu majelis oleh Rasulullah. Janganlah kalian semua seperti Abdullah. Yang dimaksud Abdullah bin Umar. Pada saat Rasulullah mengingatkan sahabat, jangan kalian mengikuti jejak Abdullah, itu ada anaknya namanya Salim bin Abdullah, cucunya Umar. Abdullah anaknya Umar, Salim anaknya Abdullah. Kagetlah. Ya, begitu selesai memberikan tausiah, Salim menghadap Nabi. Kenapa? Bapak saya seburuk-buruknya ya bapak saya. Ada apa sih ya Rasul dengan bapakku? Sampai-sampai Rasulullah tadi menyebut, jangan sampai kalian semua kayak Abdullah. Ada apa dengan bapak saya? Jangan ditiru katanya Abdullah. Jangan dicontoh katanya Abdullah. Rasulullah tersenyum. Ya. Apa kata Nabi? Bapakmu itu kalau lagi punya hajat, tahajudnya kenceng banget, qiyamul lailnya kenceng banget. Tapi kalau hajat-hajatnya sudah dikabulkan, dia nggak pernah tahajud lagi. Artinya apa? Rawatib mah nggak pernah ditinggalkan. Tapi mengerjakan ibadah sunnah, qiyamul lail terutama di sepertiga malam untuk berdoa kan mustajab tuh. Jadi sholat dulu baru berdoa. Ternyata apa? Kata Rasulullah, Abdullah itu bangun malamnya, qiyamul lailnya kalau lagi punya keperluan. Kalau nggak punya keperluan ya nggak pernah qiyamul lail. Oh, itu maksudnya ya Rasul, kata Salim. Ada lagi nggak ya Rasul tentang bapak saya? Enggak, itu aja sih catatannya. Pulang Salim. Begitu pulang dia ngomong sama ayahnya, ayah, tadi di majelis Rasulullah memberikan tausiah, nama ayah disebut loh. Hah? Nama ayah disebut, apa katanya?
Ya Rasulullah memberikan nasihat kepada kami-kami, kepada kita-kita agar tidak mencontoh ayah, agar tidak meniru ayah. Kalau posisinya Bapak Abdullah bin Umar gimana? Ditegur kita. Astagfirullahaladzim. Benar kayak begitu? Iya. Penasaran kan? Emang kenapa nak kira-kira sampai Rasulullah ngomong begitu? Iya, tadi saya samperin Rasulullah setelah bubar. Ya saya juga kan gak enak. Ya seburuk-buruknya lah, Bapak kan bapak saya. Ya ketika disebut kayak begitu sebagai anak ya gimana gitu. Makanya saya mencoba minta klarifikasi kepada Nabi. Ya, terus apa kata Nabi? Bener gak sih ayah rajin banget qiyamul lail, rajin banget bangun malam kalau lagi punya hajat. Terus kalau udah gak punya hajat, ayah gak pernah bangun malam. Abdullah diem mengakui. Astagfirullahaladzim. Ya, apa yang terjadi setelah itu? Setelah ditegur tidak langsung karena melewati anaknya oleh Nabi, Abdullah tidak pernah ada malam kecuali qiyamul lail sampai meninggal dunia. Jadi sejak itu dia nggak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai meninggal. Ini mananya apa? Ternyata untuk menjadi orang baik itu perlu dukungan orang lain. Ya, betapa berat melakukan kebaikan sendirian. Nantilah gampang banget. Ramadan rata-rata kita bisa hatam Al-Quran minimal sebulan sekali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Karena apa? Melihat semua orang pada berlomba hatam Al-Quran. Tetapi 11 bulan berikutnya yang setiap bulan hatam Al-Quran, coba deh. Bener gak Pak? Berat banget ternyata. Karena apa? Kurang dukungan. Di bulan Ramadan semua kita tanpa kecuali itu punya semangat hatam Al-Quran minimal 1 kali. Tapi ketika Ramadan berlalu, kenapa ya hatam Al-Quran sebulan sekali terasa begitu berat? Merasakan hal itu gak jemaah? Saya merasakan berat. Kalau saya boleh, mohon maaf ya, ini 11 bulan Ramadan kurang 2 bulan, saya baru mau hatam 4 kali. Mohon maaf sekali lagi. Baru surah An-Nisa yang kanan. Dan saya sebelum Ramadan tiba saya harus hatam 4 kali. Artinya apa? Kita nguber hatam 1 kali setiap bulan, ya Allah berat banget. Ada aja. Ya, jadi sekarang yang keempat baru surah An-Nisa. Ramadan 2 bulan lagi. Ya, tapi saya sudah bertekad insya Allah saya harus hatam sekali lagi sebelum Ramadan tiba. Tapi Ramadan kemarin saya hatam 3 kali loh Pak. Apalagi Ramadan kemarin di tengah lockdown. 10 hari hatam saya. 10 hari hatam. Dan saya support ini tahadus binikmah untuk saling memotivasi kepada istri, kepada anak-anak. Ya, ini habis sudah mau hatam 3 kali. Kalian udah berapa kali? Ya, udah jalan yang kedua. Ayo berlomba-lomba, minimal usahakan. Ini kan kuliah libur, sekolah libur, aktivitas juga banyak di rumah semuanya, online. Ayo saya bilang support. Jadi saling support. Ya. Ya alhamdulillah di rumah itu rata-rata 2 kali lebih. Tapi yang hatam 3 kali malah saya. Ya padahal ada online, ceramah-ceramah online ada. Nah, tapi bisa. Semangat. Pikiran saya, masa tiap tahun cuma sekali, masa tiap tahun cuma 2 kali. Saatnya sekarang mumpung lockdown, ya ngambil hikmah.
kita harus hatam Al-Quran lebih banyak dari tahun-tahun yang lalu. Nah ternyata jamaah rahimakumullah, semangat melakukan kebaikan itu perlu dukungan orang-orang baik yang ada di sekitaran kita. Jalan jamaah. Jadi berbuat amal baik itu susah, tapi ternyata istiqomah lebih susah lagi. Ya. Karena itu Allah menjanjikan balasan yang sangat spektakuler. Jadi sesuatu yang sulit itu pasti balasannya luar biasa. Ya, balap karung 17 Agustus. Apa hadiahnya? Gayung, kipas angin, betul tidak? Ya, kenapa sih pahalanya dikit? Ya cuman pekerjaan kayak gitu doang. Lari bolak-balik selesai. Ya, istiqomah itu Allah menjanjikan pahala yang spektakuler. Artinya istiqomah itu perbuatan yang sangat sulit. Mari kita lihat surah 41 ayat 30, 31, 32. Ya, surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, kita yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu artinya apa? Tuhanku yang hak, yang benar, yang wajib disembah hanyalah Allah. Lalu dia istiqomah dalam keislamannya, istiqomah dalam amal solehnya. Jadi Islamnya istiqomah sampai memejamkan mata, amal solehnya juga istiqomah. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada mereka malaikat. Kapan? Ya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan malaikat akan turun pada saat orang-orang yang istiqomah sedang sakaratul maut. Jadi orang-orang yang istiqomah itu nanti pas sakaratul maut dikelilingi oleh malaikat. Lalu apa yang disampaikan oleh malaikat? Ya, alla takhafu wa la tahzanu, hai fulan, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Ya, kalau pakai bahasa manusiawinya, malaikat bilang, saya paham kamu sedih, kamu cemas, kamu takut karena kamu akan meninggalkan istri yang baik, anak-anak yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik, harta yang banyak. Sedihlah. Tapi apa kata malaikat? Nah, sekarang kamu nggak usah cemas, nggak usah sedih, nggak usah takut. Kami para malaikat diutus Allah pada saat sekarang ini untuk menyampaikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Allah sudah menyiapkan surga untukmu dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, yang jauh lebih baik dari apa yang akan kamu tinggalkan. Senyum. Ya. Pasangan hidup, istrimu baik, tapi yang di surga jauh lebih baik. Kenikmatan, punya rumah, punya harta, punya apa, yang di surga jauh lebih baik. Sebaliknya orang-orang yang gak istiqomah, apalagi juga banyak berbuat maksiat dan dosa, pada saat sakaratul maut, siapa yang ada di sekelilingnya? Setan.
Ya, kalau kita pernah bingung, maka tidak ada kebingungan setiap kita yang paling dahsyat kecuali kebingungan orang yang sedang sakaratul maut. Kesasar bingung, ya. Anak sekolah ngerjain soal bingung. Ya, akhirnya ya namanya bingung, grogi lah jadinya. Dan tidak ada kebingungan seseorang sekali lagi yang paling luar biasa kecuali kebingungan orang yang sedang sakaratul maut. Kenapa bingung? Kakek kita kan cuma satu, nenek kita kan satu, tapi pada saat sakaratul maut nenek jadi banyak, kakek jadi banyak, emak jadi banyak, bapak jadi banyak. Ya, yang asli satu, selebihnya setan. Tahu banget momen, fisiknya lemah, ingatannya lemah, pikirannya lemah. Itu gampang banget digelincirkan. Bayangkan orang yang fisiknya masih sehat, ingatannya masih kuat, akalnya masih cerdas, banyak yang berhasil digelincirkan setan. Orang lagi kayak begitu tuh sakaratul maut, fisiknya udah lemah, ingatannya udah lemah, pikirnya udah lemah, setan all out. Dia tahu selama ini orang baik, tapi bagaimana kami setan bisa menggelincirkan dia di saat lemah. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita jangan sampai orang sakaratul maut dibiarkan sendirian, ditalkin bahkan. Ya, sunnah orang lagi sakaratul maut itu jangan sampai dibiarkan sendirian. Ya, kecuali memang ketahuinya udah meninggal ya, boleh buat ya. Ya, tapi kalau sudah sakit-sakit makin parah tuh jangan pernah ditinggal tuh. Kalau di rumah sakit Islam, Yarsi misalnya ya, Pondok Bambu misalnya Jakarta Timur, itu namanya rumah sakit Islam. Salah satu yang ada di situ nggak ada di rumah sakit umum, dia punya tim talkin. Jadi pasien yang dalam kondisi kritis kan nggak semua keluarga bisa, apalagi anaknya nggak pada belajar agama, ya. Makanya rumah sakit Islam tuh punya tim talkin. Dia tahu ya, ini orang sakitnya udah mulai parah, udah berbagai cara, tapi kayaknya nggak ada perkembangan. Maka tim talkin akan terus standby di situ. Ngapain dia talkin? Kan membimbing supaya kalimat terakhir la ilaha illallah itu ada di rumah sakit Islam, nggak ada di rumah sakit lain. Ya, Karolus, tahu Karolus? Salemba. Teman saya waktu kuliah, teman satu asrama, saya yang bawa dia ke situ. Saya nggak kepikiran Cipto, nggak kepikiran, udahlah, saya tinggal di Murtado, Matraman, sakit kayak itu udahlah lari ke Karolus. Jadi pada saat saya pulang itu ada perawat ngajak dia untuk pindah agama. Dia cerita, ya. Makanya jangankan yang kayak kita ini, sekali bertokoh nasional kita, bahkan tokoh dunia Muhammad Nasir, Allahumma gfir wa yarham, dalam kisahnya begitu, itu dalam kondisi kritis tuh diajak untuk murtad. Untung aja pada saat sedang diajak murtad kayak begitu, keluarganya datang, selamatlah Pak. Paham tidak? Jadi tidak ada saat yang paling bingung yang akan dirasakan oleh setiap kita kecuali saat-saat sakaratul maut. Bingung Pan, ya. Yang asli menuntun kita, anakku kalau dia bapak atau ibu, ya, ucapkan istighfar. Bapak kita yang lain
emak kita yang lain, kakek nenek kita yang lain, setan yang menyerupai. Apaan istighfar? Apaan itu syahadat? Ingat, emak lo gue, bapak lo gue. Serem kan? Dan yang lain gak ada yang lihat. Hanya orang-orang yang istiqomah yang pada saat seperti itu dikelilingi oleh para malaikat. Ngapain bawa kabar gembira? Jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih. Kami diutus oleh Allah menemuimu untuk memberikan kabar gembira. Ya. Apa yang akan kamu tinggalkan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik di dalam surga. Tuh. Jadi sekali lagi jemaah rahimakumullah, jangan pernah membiarkan saudara kita yang sakitnya makin parah ya dibiarkan sendirian. Dampingin terus, tungguin terus. Ya. Dan talkin dia. Kalau sudah nggak bisa mengikuti sama sekali tapi masih ada nafas, bisikkan di telinganya. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, saya pernah dampingin temen ya di rumah sakit Islam di Parung Bingung sebelum Kubah Mas sebelah kanan. Namanya apa ya? Lupa. Di rumah sakit lah. Ya. Istrinya kritis. Ya. Ya, teman-temannya termasuk saya di WA mohon doa istri saya di rumah sakit ini dalam kondisi kritis. Akhirnya saya menjenguk. Ya, begitu menjenguk. Di mana istri antum? Sono. Ya, bisa enggak temenin? Akhirnya ditemenin sama suaminya. Ditemenin sama suaminya. Ya, dalam kondisi tertutup, pakai kerudung tertutup. Saya diajak sama suaminya, ya kan, bantu doa Pak Ustadz. Ya akhirnya, ya sudah, antum pegang istri antum, ana megang badan antum. Ya sih kalau mendoakan orang sakit itu kita sunnah megang Pak. Jadi kalau kita mendoakan orang sakit itu sunnah megang. Rasulullah bertanya, mana yang sakit? Paha. Dipegang pahanya, baru Rasulullah baca jampe-jampe. Jampe-jampe yang syar'i, ruqyah syar'iyah. Ya. Istrinya Rasulullah, Aisyah, kepalaku sakit ya Rasul. Dipegang kepalanya. Allahumma ya Rabbal Arsyil Azim, Allahumma ya Mudhibal Ba'si, Allahumma ya Malikan Nas, Allahumma ya Rabban Nas, isfi, itu sembuhkan. Ya Allah, Engkau Rabb Arasy yang agung, Engkau Rabb semesta alam, Engkau yang maha penyembuh. Sembuhkan istriku ya Allah, sakit kepala, sembuhkan dia, karena tidak ada yang maha menyembuh kecuali Engkau. Kesembuhan yang segera, kesembuhan yang tidak menunggalkan luka. Dipegang. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, ngedoain, ada di hadapan orang sakit, sebaiknya sambil dipegang dan ditanyakan. Yang sakit mana tangan, pegang tangannya. Yang sakit mana kepala, pegang kepalanya. Nah waktu itu, ya kan, antum pegang istri antum, saya megang badan antum, gitu kan. Saya nggak boleh megang perempuan lain. Makanya apa? Ya kan? Ya kita semua berdoa aja. Berdoa kepada Allah. Ya kan sudah banyak yang berdoa, yang nggak tahu, siapa tahu aja doa di antara doa kita diijabah. Pokoknya kita keroyokan aja, yang datang berdoa, yang datang berdoa. Seperti itu. Ya, jadi saya diizinkan ya bisa melihat dalam kondisi kritis ya dengan suaminya, dia megang, saya megang dia. Terus saya baca doa sebisa-bisa seperti yang Rasulullah pernah melakukannya.
Ya kayak begitulah Pak, orang sakit kritis itu gimana gitu ya, Masya Allah. Ya kita semua akan ngalamin. Ya, jadi sekali lagi, jangan pernah membiarkan orang yang sakitnya kritis sendirian. Dampingi dia, talqin dia, bimbing dia, ya, ucapkan kepada dia cuma satu kata, jangan gonta-ganti, la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucap kalimat la ilaha illallah, terdengar atau kelihatan gerakan bibirnya, nggak perlu diulang. Ulang sekali lagi, mati ya. Kalimat terakhirnya bukan la ilaha illallah, ntar jadi kalimat sekali lagi. Cukup sekali. Kalau sudah terdengar atau kelihatan bibirnya, ya sudah. Ya, seperti itu jemaah rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita semua dihadiahi oleh Allah husnul khatimah. Ya, istiqomah tuh karena kita berharap agar kita kelak menutup mata husnul khatimah. Jadi orang yang punya kecenderungan ke kanan, orang yang punya kecenderungan ke kiri, orang baik sama orang jahat itu ada titik sama. Paling enggak 2 titik sama. Orang baik sama orang jahat itu paling tidak ada 2 persamaan. Ya. Persamaan pertama, sama-sama kembali kepada Allah. Ya, makanya kita hidup nggak boleh nurutin hawa nafsu semau-maunya. Orang baik kembali kepada Allah, orang yang jahat kembali kepada Allah juga. Maksudnya apa? Ya harus mempertanggungjawabkan segala ucapan dan perbuatannya di hadapan Allah. Jadi ketika Allah mengatakan kalau kamu tidak mau saya atur, silahkan hidup semau-maumu. Atau begitu. Kamu mau mabok, mau judi, ya udah terserah kamu. Cuman di akhir kalimat ayat ini Allah mengatakan, tapi ingat kamu akan kembali kepadaku. Ini apa mananya? Silakan kamu bebas suka-suka. Tapi ingat, kamu akan kembali kepada saya. Artinya apa? Kamu harus mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu di hadapanku nanti. Makanya jadi nggak bisa lah kita hidup menuruti hawa nafsu. Sekali lagi, nggak bisa hidup bebas suka-suka kita. Karena apa? Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita di hadapan Allah juga, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang baik. Itu persamaan pertama. Persamaan yang kedua antara orang baik dan orang jahat itu apa? Sama-sama kepengin mengakhiri hidup husnul khatimah. Ada nggak sih perampok, pembunuh yang berdoa, matikan aku pas lagi ngebunuh ya Allah, matikan aku pas lagi ngerampok ya Allah, matikan aku pas lagi nerima atau memberi suap ya Allah? Kan nggak ada. Jadi orang sejahat apapun dia tetap aja minta matinya husnul khatimah. Kalau permintaan kita minta husnul khatimah jujur, mestinya kita hidup memantas-mantaskan diri. Katanya kepengen husnul khotimah, kok mainnya ke bar mulu? Biar pantas kalau kita kepengen husnul khotimah, mainnya ke masjid, ke majelis taklim, kira-kira begitu. Katanya kepengen husnul khotimah, tapi kerjaan ngebunuh, ngerampok, mencuri. Ya, berubahlah sikap, namanya memantaskan diri. Betul kan? Nah, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita, biar kita bisa istiqomah. Untuk apa istiqomah? Lagi berusaha memantaskan diri. Emang kepengen apa pakai mantas-mantasin? Kepengen mati kelak husnul khatimah. Betul tidak? Ya, nggak ada. Sekali lagi, saya yakinnya walaupun belum pernah survei, belum pernah riset, perampok kelas kakap, tanya
Ya, nggak ada yang berdoa, ya Allah matikan aku pas lagi ngerampok dengan jumlah yang spektakuler. Nggak ada lah Pak, nggak ada. Takut juga dia pasti. Ya, jadi kepengen sebelum mati mau udah tobat, udah insaf gitu. Ya, jadi sekali lagi istiqomah adalah ikhtiar kita, usaha kita memantaskan diri supaya permintaan kita mati husnul khatimah, kelak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat, yang terakhir, untuk apa kita ngumpul menempa diri kita pagi sore kalau bisa? Agar kita menjadi pelopor, penggerak kebaikan. Ya. Ini poin ketiga apa poin keempat ya? 3 ya? Oh iya, yang keempat masih ada lagi. Agar kita menjadi jiwa-jiwa pelopor, pribadi-pribadi pelopor. Ya, namanya digembleng, ditempa, dibina ya, pagi sore, supaya nilai-nilai keislaman, ilmu-ilmu keislaman tidak mandek pada diri kita. Ya, kita ditempa, digembleng kayak gini pagi sore supaya kita juga mau gitu jadi pelopor, menyampaikan kembali. Jadi jangan keasikan gitu, menjadi orang baik seorang diri. Ya, ilmu keislamannya terus saja buat dirinya aja, sampaikanlah. Supaya apa? Supaya syiar Allah, agama Allah, dakwah di muka bumi estafet, berkelanjutan. Ayam nelor, habis nelor ngerem. Kenapa dia ngerem? Fitrah. Ayam aja dia estafet, kepengen ada regenerasi keayaman. Berapa hari ayam ngerem jemaah? Ada yang tahu nggak? Kalau jarang turun 19 hari netes. Tapi kalau sehari turun bisa sampai 21 hari. Ya, telur yang diremin kalau sampai 21 hari kagak netes, silahkan dicek. Direbus sudah nggak bisa, digoreng udah nggak bisa, didadar udah nggak bisa, jadi anak ayam juga kagak. Ya, apa telur itu Pak? Busuk. Jadi kalau ilmu agama mandek pada diri kita, itu akhirnya juga nggak bagus Pak. Mandek, air diem aja lama-lama rusak. Ya, air kali, apalagi air laut nggak pernah rusak, bergerak terus, dinamis. Ya, telur ayam 21 hari kagak netes itu pasti busuk. Jadi anak ayam kagak, didadar nggak bisa, busuk, mau bazir. Ya. Kenapa induknya sampai luar biasa? 2 hari sekali turun. Atau 24 jam sekali tuh nggak makan, nggak minum. Makanya induk ayam yang lagi ngerem itu pasti kurus. 2 hari 2 malam kagak minum, kagak makan. Disengaja, udah fitrah. Lagi ngurusin diri supaya badannya panas, supaya telurnya netes. Pegang deh, ayam yang lagi ngerem, panas badannya, suhunya panas. Kenapa? Ya dia ngurangin makan, nggak minum tuh supaya badannya panas, supaya telurnya netes, supaya dia punya estafet regenerasi. Tuh ayam Pak, ayam aja berpikir, bukan berpikir, ayam aja dia punya naluri, ya, agar ada estafet keayaman. Kita sudah nyiapin belum nih generasi yang bakal ngelanjutin al-muhajirin dengan segala kegiatan? Yang hari ini mohon maaf usianya udah kayak saya, kepala 5 ke atas. Yakin kita 20 tahun lagi masih ada?
Kalaupun 20 tahun lagi masih ada, fisik kita udah rempol lah. Artinya apa? Harus sudah ada regenerasi. Betul tidak? Nah itu harus disiapkan. Ntar juga ada sendiri, disiapkan. Harus dibina, diurus, diopenin. Saya selalu bertanya, cuma di sini baru mau bertanya. Ya, nggak tahu dia masjid saya ceramah tuh didominasi oleh kepala 5 ke atas. Ya, seperti hari ini, coba nih yang kepala 5 atas ini, ya, baru berapa? Mungkin 30-an, beberapa orang. Yang banyak lihat Pak, di mana-mana, udah kepala 6 ke atas. Saya kadang-kadang bertanya, ini yang mudanya pada kemana ya? Kenapa saya bertanya kemana? Subuh kayak gini kemana sih? Sabtu Minggu kan libur. Apa nggak ada anak muda di lingkungan ini? Kecuali yang datang. Saya yakin ada yang lain, cuman belum terurus, belum terbina. Itu jadi PR buat kita. Ya. Kalau dari kampus Pak, kalau di kampus mahasiswa baru tuh jadi rebutan. Ya. Yang masih Islam aja, masih Islam nih Pak. Persatuan Pelajar Indonesia, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ya kan? Atau yang punya afiliasi ke partai-partai Islam. Itu ketika ada mahasiswa baru, itu semuanya ingin ngambil. Ya nanti kalau kamu diterima ikut organisasi kita ya, ikut kita ya. Yang aliran kiri di kampus juga bergerak. PRD yang rada-rada komunis, yang sekuler bergerak untuk mengambil mereka mahasiswa baru untuk ikut bergabung dengan kita. Artinya apa? Semuanya kepingin punya regenerasi. Jadi kalau kita yang ada di jalur dakwah Islam juga menang baik, tidak melakukan, maka aja kayak begini itu supaya kita jadi pelopor, supaya kita jadi penggerak, supaya kita menjadi pembangkit, supaya kita menjadi penyemangat. Islam tidak boleh mandek pada diri kita. Ilmu Islam tidak boleh mandek dalam diri kita. Ya, seolah bodoh amatlah orang lain nanti neraka atau apa, bodoh amat, yang penting saya ke surga. Kamu boleh begitu. Ya kan? Bayangin Pak, bapak, ibu punya rumah megah banget, mewah banget, semuanya ada, tapi di rumah sendirian emang enak. Yang namanya seneng tuh enak kalau rame-rame. Lebaran, Masya Allah, ya kan, pembantu kita masak segala macem, tapi punya anak 5, punya anak 6, cucunya ada sekian, nggak ada satupun yang mudik. Enak nggak Pak? Sekarang itu jadi orang tua loh Pak. Ya, punya anak 5, masing-masing ada cucu sekian. Pas hari bahagia Lebaran nggak ada satupun cucu yang datang, nggak ada satupun anak yang datang. Gimana? Suasana Lebaran gimana? Kalau saya terus terang Pak, ketupat jadi nggak enak, opor jadi nggak enak. Yang enak itu sambil rebutan nuansanya, ada cucu, ada anak, wah rame tuh, betul tidak? Ya udah ngerasain lah. Saya sekarang udah mau ngerasain kayak gitu. Ya. Jadi suasana seneng sendirian itu jadi nggak seneng. Ya enak sendirian jadi nggak enak. Oh ternyata seneng, enak, tambah seneng, tambah enak tuh kalau rame-rame. Ya. Jadi sekali lagi ya jemaah juga menyaksikan nih, lihat anak mudanya. Kategori muda buat saya ya, yang 50 tahun ke bawah. Ini berapa orang? Yang selebihnya kan udah kayak saya. Ya 55, Pak Haji mungkin udah 60 ya Pak Haji ya? 7. Hah? 71? Masya Allah. Ya. Jadi yang di rumah, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, ada putra-putri, ada cucu, ayo dong kita ajak, jangan berangkat sendirian ke masjid. Ya Nanda, cucu, bentar lagi adzan, ayo pada bangun, begitu. Itu namanya penggerak. Jangan kitanya ahli ibadah, anak kita jam segini belum sholat subuh.
Mudah-mudahan di Al-Muhajirin nggak ada. Tapi di beberapa tempat banyak yang begitu, susah saat bangunin tidur lagi, dibangunin tidur lagi. Loh. Ya jemaah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di surah 33 ayat 23. Ya, pribadi penggerak. Minal mu'minina rijal. Dari orang beriman itu harus ada pelopor, tokoh. Secara harfiah rijal itu kata jama dari rajul yang artinya laki-laki, tapi yang dimaksud bukan laki-laki. Orang yang siap berada di garda, di barisan terdepan kalau sudah urusannya untuk berjuang menegakkan kalimat Allah, bahkan siap memberikan yang terbaik, bahkan siap memberikan apa? Wa minhum man qada nahbahu, ada di antara mereka yang jadi pelopor, siap ada di barisan terdepan sampai sudah gugur di medan perang. Untuk agama Allah, untuk Allah jangan cuma harta, tenaga, nyawa kalau Allah yang minta. Tuh orang kayak begitu tuh. Menggerakkan. Makanya ummahatul mukminin, istri Rasulullah itu semuanya rijal. Kenapa? Siap memberikan apa saja yang diminta oleh Allah dan Rasul. Jangankan cuma diminta tenaga, jangankan cuma diminta harta. Kalau Allah menuntut aku nyawa, pergi ke medan perang kan kemungkinannya itu menang atau gugur. Tapi kalau Allah dan Rasul mengajak aku untuk ikut ambil bagian dalam perang Badar, perang Uhud, luar biasa. Ini namanya rijal, ya, penggerak, pelopor. Itu ayatnya, wa ma baddalu tabdila, dan mereka sedikit pun tidak merubah, ya, komitmennya. Mendengar temannya, melihat temannya gugur di medan perang tuh nggak membuat nyalinya hilang. Gara-gara ikut perang tuh jadi mati. Enggak, malah mereka bertanya, kapan giliran saya ya Rasul? Sampai ada sahabat yang begitu diizinkan oleh Rasulullah untuk bergabung, awalnya nggak diizinkan. Udah kamu pulang aja urusin ibumu. Tapi saya ingin ikut bersama mereka ya Rasul. Ya. Jadi sekali lagi kamu harus pamit, minta izin kepada bapak, kepada ibumu. Setelah minta izin dites dulu untuk duel. Anak muda dengan anak muda. Oh ternyata dia bisa menjatuhkan, ternyata dia bisa nunggang kuda dengan baik, akhirnya diizinkan. Begitu diizinkan dia lari. Kata Rasulullah, itu apa yang ada di genggaman tanganmu? Kurma ya Rasul. Genggam kurma berapa kira-kira? Ini telapak tangan kita buat genggam kurma kira-kira berapa biji? Sekilo? Enggak mungkin lah Pak, paling 10 lah. Apa kata Nabi? Itu kurma yang ada di tanganmu habisin dulu baru kamu berangkat. Apa dia bilang? Kalau saya nungguin kurma habis, saya kapan dapat surganya ya Rasul? Masya Allah. Ke medan perang nyawa tapi dulu sampai kayak begitu. Kalau saya ngabisin ini dulu, saya kapan dapat surganya? Saya ingin buru-buru nyusul mereka. Masya Allah. Yang kayak begini apa tuh? Menggelorakan, membangkitkan. Jelas sama? Dan yang terakhir, untuk apa kita menempa diri? Agar terbentuk pribadi yang Islami. Maksudnya apa? Yang menerima Islam itu kayak kita menerima pasangan hidup. Ya, dengan segala kekurangannya, istri kita, suami kita, kita terima dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dengan segala kekurangannya. Islam itu datang dari sisi Allah. Sumbernya Al-Quran. Itu pasti sempurna. Kalau Islam agama yang sempurna, Al-Quran yang sempurna, mestinya kita bisa menerima Islam secara utuh. Paham gak jemaah? Ya, ada nggak yang punya istri sempurna? Ya nggak ada lah. Kalau kita pengen punya istri sempurna, pengen punya suami sempurna, bukan hanya sekedar sampai tua nggak dapat, sampai mati juga nggak dapat. Ada aja pasti kekurangannya. Betul tidak? Cantik tapi nggak pintar masak, jago masak tapi nggak cantik, jago masak tapi kurang pintar, pintar tapi masaknya nggak enak. Ada aja kekurangannya. Bener kan?
Jadi kalau kita nyari sempurna, ya hanya ketemu yang datang dari Allah. Karena Allah Dat yang maha sempurna, Al-Quran datang dari Allah, Islam dari Allah, itu pasti sempurna. Surah Ali Imran surah 3 ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah, kami enggak lupa, kami enggak hilaf, kami enggak teledor, kami enggak alpa. Bayangin, di dalam Al-Quran, urusan sekecil apapun sudah aku buatin pedomannya. Syai' itu kecil banget, sederhana banget. Jadi urusan kecil ada aturannya, masa yang besar nggak ada aturannya? Urusan pribadi ada aturannya, masa urusan orang banyak nggak ada aturannya? Urusan sepele tidur ke kamar mandi ada aturannya, masa ngurus pasar nggak ada aturannya? Ya, jadi kita menempa diri kayak begini tuh supaya kita nanti nggak akan pernah bilang ini urusan pasar, bohong-bohong dikit, nipu-nipu dikit, namanya orang dagang, nggak usah bawa-bawa agama lah tuh. Ya, di lingkungan saya hari ini ada suksesi pemilihan ketua RT, saya juga akan milih insya Allah. Lihat sebagian kita kalau sudah ngomong suksesi milih pemimpin, udahlah soal milih pemimpin mah nggak usah bawa-bawa agama. RT kita mau muslim nggak apa-apa, non muslim juga nggak apa-apa. Kalau orang non muslim ya nggak apa-apa, tapi kalau kita muslim ya pilih yang muslim. Paham nggak jemaah? Jadi Islam itu belum jadi pedoman hidup, baru menjadi pedoman ibadah. Mohon maaf, nggak salah. Pedoman ibadah kan Islam baru jadi pedoman rukun Islam. Bagaimana supaya sholat kita sesuai syar'i, bahasa aja. Puasa kita sesuai syar'i. Umroh kita, haji kita sesuai syar'i, bagus. Tapi jangan sampai pada saat kita seorang muslim nyari duitnya di pasar, dagangnya nipu. Ya, ini duku Palembang asli, iya, padahal dioplos sama duku condet. Ini tepung sekilo asli, iya, padahal cuma 8 on. Saya pernah jadi pedagang soalnya dulu Pak, sambil kuliah biar istri nggak kesepian di rumah, ya. Akhirnya sepakat ya udah sambil jualan lah, warung kecil-kecilan, sembako, ada tepung, gula pasir, minyak, beras, telur. Dulu ya, tahun 80-an, pertengahan 80-an sampai tahun 90-an 4. Beli terigu sekarung neto 50 kg. Begitu kita kiloin sekilo jadi 48 Pak, lebih dikit. Bingung kita. Ya, sekilo ngambil untung 300 perak, 400 perak, yang 2 kilo dari mana kita nutupinya? Berulang-ulang gula pasir neto 50 kg. Begitu kita timbangin sekiloan 48 setengah. Apalagi beras sudah dicolok-colok mulu. Lah saya akhirnya masih sepakat. Ya kita nggak boleh bohong. Kita bikin 50 kantong aja Mi. Ternyata apa? Jadinya 8 on setengah. Jadi kita jual konsumen per plastik. Ya. Beli apa? Terigu berapa sekilo? Maaf, kita nggak jual sekiloan, kita jualnya sekantongan aja. Kok segitu? Iya, kita perlihatkan. Nih lihat, neto 50 kg. Begitu kita bikin 1 kilo cuma jadi 48 lebih dikit. Ya kita tekor. Makanya apa? Kita bikin tetap 50 kantong antara 8 on sampai 8 on setengah. Kita jual dengan harga yang 1 kilo. Mau ya monggo, kalau enggak ya gimana? Nggak apa-apa. Awalnya mah nggak mau beli, tapi lama-lama dagangan saya laris. Karena apa? Mereka tahu Pak Anwar mah jujur orangnya. Makanya jadi pedagang jujur memang susah. Karena jadi pedagang jujur susah, dijamin orang yang bisnis jujur nanti bersama saya di surga. Pedagang buah yang pakai peti, dari 100 pedagang buah mungkin 3 yang jujur. Beli mangga 1 peti 70% bener, 30% kecil sama bonyok.
mau mangga, mau apel, mau apa, luar biasa. Nah, kita belajar kayak begini itu supaya bisa menerima Islam sebagai pedoman hidup, bukan hanya pedoman ibadah, pedoman hidup. Ya, ke WC buang, ada aturannya, baca doa, melangkah kaki kiri, beres, melangkah kaki kanan, baca doa. Ke WC urusan buang. Kalau urusan buang ada petunjuknya, masa urusan nyari malah diabaikan. Tidur kagak ngapa-ngapain ada petunjuknya, masa beraktivitas malah nggak ada petunjuknya. Jadi jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menerima agama Allah Subhanahu wa taala secara utuh, total, sama seperti kita menerima pasangan hidup kita. Padahal pasangan hidup kita dengan segala kekurangannya kita menerima secara sempurna. Kalau yang kurang kita terima utuh, bagaimana dengan Al-Qur'an yang sempurna? Bagaimana dengan Islam yang sempurna? Ya mari kita terima secara utuh. 4 hal pada pagi ini kita dapat poin, ya, tujuan kita menempa, menggembleng diri, ya, mudah-mudahan 4-4-nya akan melekat pada diri kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian kaji kita di pagi hari ini. Sudah siang sepertinya, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.